Halo sobat belajar, kembali lagi bersama aku Rifki di sini. Kenalkan ya, aku Rifki di sini, aku yang akan menemani sobat belajar pada episode kali ini. Kita akan belajar matematika bersama untuk matematika kelas 8. Topik apa yang akan kita bahas hari ini? Bangun ruang limas. Ya, limas. Oke, jadi limas ini salah satu bangunan ruang yang unik itu ya, ada satu bentuk geometri dari limas ini yang dikatakan sebagai bentuk geometri suci. Sobat belajar tahu apa itu? Ya, piramida. Tahu piramida? Ya, di Mesir kuno ada yang piramida yang bernama piramida besar Giza, atau bahasa Inggrisnya The Great Pyramid of Giza gitu ya, piramida besar. Oke, jadi piramida, kalau sobat belajar lihat di film-film mungkin ya, pasti udah pernah dong lihat piramida yang bentuknya seperti ini ya. Ini bentuknya limas, mengkerucut gitu seperti gunung. Nah, kenapa sih ini dikatakan sebagai geometri yang suci gitu ya? Jadi pada, piramida yang pertama aja dibangunnya, piramida yang pertama dibangun itu sudah berusia 4.500 tahun yang lalu. Wow, 4.500 tahun yang lalu itu udah tua sekali ya. Oke, tapi itu piramida yang pertama. Nah, sekarang kan piramidanya sudah banyak ya. Jadi bagi mereka, bagi raja Mesir kuno, satu piramida itu tidaklah cukup. Nah, maka mereka punya punya iktikat untuk membangun piramida lagi setelah yang sudah ada gitu. Jadi makanya kita lihat ada piramida yang lebih kecil atau yang disebut sebagai piramida satelit. Nah, jadi, piramida Giza ini yang tertinggi itu mempunyai ketinggian 139 meter dan juga mempunyai 2,3 juta batu bata. Jadi batu-batu yang warnanya coklat-coklat ini ya, ada 2,3 juta dan masing-masing bobot satunya itu bisa sampai berton, berton loh. Wah, berarti berat sekali ya. Bagaimana manusia pada zaman Mesir kuno 4.000 tahun yang lalu bisa membangun begini? Maka ini bisa dikatakan sebagai bentuk keajaiban dunia gitu ya. Karena pada zaman itu, zaman yang Mesir kuno, teknologi belum semaju sekarang, dia sudah bisa berhasil membuat Mesir, piramida seperti ini. Nah, piramida ini digunakan untuk apa sih? Jadi, piramida ini digunakan sebagai pemakaman. Jadi bagi raja Mesir kuno, mereka tuh ingin berinvestasi untuk akhirat gitu, mereka kepercayaan mereka. Jadi mereka membangun piramida, sebuah tempat pemakaman yang luar biasa mewah di piramida. Nah, di dalamnya ini berisikan pemakaman-pemakaman yang, selain raja juga ada orang yang penting gitu ya. Jadi bukan sembarangan orang yang dimakamkan di sini. Hanya dimakan oleh orang-orang yang penting aja. Ya mungkin kalau kita kenal sekarang mungkin pejabat gitu ya. Jadi pejabat-pejabat atau pahlawan-pahlawan pada masa Mesir kuno. Itu dimakamkan di sini. Nah, kalau kita ngeliat, membangun piramida, nah yang mendesain piramida ini tuh bukan sembarangan orang. Orang yang mendesain piramida ini adalah seorang ahli matematika. Berapa batu yang perlu digali ke dalam, berapa batu yang perlu disusun di tingkat pertama, tingkat kedua, supaya kemiringan di segala sisi, yang di sini, yang di depan, yang kanan, kiri, sampai belakang itu kemiringannya harus sama. Nah, jadi bukan sembarangan orang yang mendesain, piramida ini. Bahkan pun pekerja-pekerjanya pun juga bukan sekedar budak gitu, mereka juga punya kekuatan ahli. Dia bisa mengangkat batu, bekerja ya, bisa satu batu yang gede itu aja bisa sampai berton, berat sekali ya. Dan juga pekerja-pekerja ini pada masa zaman Mesir kuno ini dia kenal sekali dengan kerjasama. Nah, oleh karena itu, ya mungkin ada yang mengatakan bahwa piramida ini dibangun oleh alien. Benarkah? Tidak juga loh ternyata. Iya, jadi karena mereka suka bekerja sama maka bisalah dia, membangun piramida yang megah ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai, bentuk yang unik ini ya, limas gitu ya. Ini seperti limas ya, dengan alas yang bentuknya segi empat. Ini suatu geometri yang dikatakan geometri suci. Kenapa dikatakan suci? Karena dipakai untuk sebagai pemakaman raja dan juga orang-orang penting lainnya. Nah, itu dia soal belajar. Kita coba gali lebih dalam apa sih yang ada di bentuk geometri ini. Apa sih maksud dari limas? Kita akan dalami pada episode kali ini. Nah, soal belajar jangan kemana-mana, tetap aja di sini. Siapkan
coret-coretan ala tulis Sobat Belajar, karena nanti mungkin ada poin-poin penting yang mungkin Sobat Belajar perlu mencatatnya. Jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, yuk sekarang kita masuk ke materinya. Bangun ruang yang akan kita bahas kali ini adalah limas. Oke, jadi bentuk limas, ya tadi ada gambar piramida, aku kecilkan jadi seperti inilah ya. Kebayangnya kelihatan kan ya? Kelihatan dong. Oke, jadi apa itu limas? Limas itu adalah satu bangun ruang 3 dimensi, ingat 3 dimensi. Dia punya panjang, punya lebar, dan juga punya tingginya. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ada 3 dimensi. Oke. Jadi limas ini adalah suatu bangun ruang yang terdiri dari alasnya yang berbentuk segi N dan juga selimutnya yang berbentuk segitiga. Oke. Jadi ciri-ciri limas ini bidang yang atas, ingat bidang yang atas itu berubah titik puncaknya. Oke, itu puncaknya berubah titik. Kemudian bidang bawahnya berupa bangun datar. Ya, entah segi apa. Misalkan di gambar ini aku kasih contohnya adalah segi 4. Oke. Bidang sisi selimut berubah segitiga. Betul ya. Karena bidang bawahnya ini kan kita misalnya segi 4. Ada satu garis dan dihubungkan ke satu titik di atas, yaitu titik puncak. Maka bentuknya segitiga ya. Jadi seperti ini. Oke. Bentuknya segitiga. Segi apapun. Mau segitiga kah, atau kalau alasnya bentuk segitiga atau segi 4 gitu ya. Nah, persamaan yang dimiliki oleh limas ini tentu ada 2 persamaan umum yang mungkin sering banget kita perlukan gitu ya. Volume dan juga luas permukaan. Nah, ini adalah 2 formula yang mungkin sering banget digunakan di sini. Oke, aku akan mulai dari volume. Ingat, pada volume itu adalah luas alas kali tinggi dan dikali 1/3. Jangan lupa nih, ini sengaja aku pisahkan supaya Sobat Belajar ingat, perhatiin. Dikali 1/3 untuk limas. Nah, kalau Sobat Belajar udah belajar bidang 3 dimensi lainnya, kita kenal dengan prisma. Kalau prisma nggak ada 1/3-nya. Kalau limas ada. Jadi volume limas adalah luas alas kali tinggi dikali 1/3. Ingat, catat ya. Oke. Kemudian luas permukaan. Oke, untuk limas ini karena banyak banget jenis limas, jadi kita nggak punya satu formula yang sama semua. Misal kalau kubus gitu ya, kalau kubus kan kita panjang sisinya selalu sama, jadi dia punya persamaan langsung jadinya luas permukaan. Tetapi kalau ini enggak, kalau limas. Luas limas ada luas alas ditambah luas selimutnya. Jadi kalau kasus yang ini nih, untuk yang limas segi 4 yang ada di gambar di depan, berarti ada luas alas. Luas alasnya misalkan segi 4, misalkan persegi. Jadi luas persegi ditambah luas selimutnya. Luas selimutnya segitiganya ada 4. Jadi segitiga yang di depan, segitiga yang di kanan, segitiga yang di kiri, sama yang di belakang ditambah. Itu luas selimut. Kita dapatlah luas permukaan. Simpel gitu aja ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, kenapa aku tulisnya seperti ini? Karena macam-macam limas itu banyak sekali. Ada yang limas segitiga, nggak ada limas segi 2 ya. Segi 2 kan garis doang ya, ya nggak ada. Jadi limas segitiga. Limas segitiga alasnya alas A, B, C. Bentuknya segitiga. Nah, luas selimutnya ini yang berbeda. Setiap segi apapun yang membedakan selain alas yang berbeda adalah jumlah dari sisi selimutnya. Kalau limas segitiga, sisi selimutnya cuma ada 1, 2, sama 3. Cuma ada 3 segitiga yang diselimut. Kalau limas segi 4, ada 4 buah selimut. 4 buah bidang segitiga yang diselimutnya. 1 di depan, kanan, kiri, sama belakang. Kalau segi 5, ada 5 dia. Segitiga yang tegak berdiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Mengikuti segi berapa yang ada di alasnya. Segi 5, segi 6, dan seterusnya. Sampai ke N. Nah, masing-masing ini untuk limas segitiga aja, itu ada banyak macamnya. Ada yang segitiga sama kaki, sama sisi, segitiga siku-siku. Tetapi untuk volumenya tetap sama. Volumenya adalah sepertiga, luas alas,
kali tinggi. Ingat, tingginya itu adalah dari tengah-tengah pusat. Dari tengah-tengah pusat ini, tengah-tengah pusat apa? Asal alasnya ya. Kalau persegi di tengah-tengah pusatnya ke puncaknya. Jadi yang tegak. Tegak dia. Nggak harus di tengah-tengah juga sih yang di bawah, cuman yang penting dia tegak dari puncak ke alasnya. Oke, itu tinggi. Nah, kalau untuk luas permukaan, Sobat Belajar perlu lagi mencari bahwa ada satu komponen yang penting untuk mencari luas segitiga di selimut, yaitu komponen tinggi dari segitiganya. Nah, itu ya. Jadi, coba aku gambar di tempat yang lain, ini lebih kelihatan. Ini, oke, aku coba gambar ya. Ada persegi, misalkan ini perseginya, aku gambar yang gede. Oke, udah ada titik di atas, misalkan titiknya di sini. Ini deh. Oke. Warna hijau ini adalah tinggi limas. Kemudian kalau untuk mencari luas permukaan, untuk mencari luas selimut kan kita perlu satu suku. Bahwa luas segitiga itu adalah luas alas kali tinggi. Tinggi segitiga yang di selimut ini berapa? Kita bisa mencari dengan bantuan dari, nih, aku gambar dulu ya. Nah, kelihatan nggak segitiganya? Ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini siku-siku di sini ya. Nah, dengan bantuan segitiga siku-siku ini kita bisa tahu nih tinggi dari segitiga yang di selimut, atau tinggi limas, atau panjang dari sisinya. Itu ya. Oh, jadi nanti kita akan lihat kasus-kasus seperti apa yang kita ditemukan, yang kita gunakan seperti ini ya. Karena kita kembali lagi, jadi kita ada beberapa macam-macam limas di sini. Nanti kita akan lihat karena kita coba gali belajar dari contoh soal. Nah, kalau kita sudah ke contoh soal mungkin kita akan lebih kebayang kali ya maksud dari bangunnya. Sekarang kita baca dulu soal nomor 1. Aku punya soal nomor 1 di sini. Di sini ada limas TABC. T itu adalah puncaknya, ABC itu adalah alasnya. Berarti itu segitiga ya. Berarti itu limas segitiga. Oke, berarti dengan alas ABC, alasnya ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya ada di B. Oke, coba kita gambar segitiga siku-siku. Aku gambarnya agak miring ya. Ini siku-siku. Nah, kemudian ada puncaknya, misalnya puncaknya di sini. Jadi ada satu di sini, satu di sini, dan juga satu di sini. Oke, kebayangnya segitiganya ya. Kemudian A, B, C, misalkan A-nya di atas, B-nya di sini, dan C-nya di sini. Dan siku-sikunya di B, berarti siku-sikunya di sini. Kebayangnya segitiga siku-sikunya ya, cuma agak miring aja. Oke. Dan diketahui volume limasnya 400 cm3. Yang ditanya adalah tinggi limasnya berapa, itu yang ditanya. Wow, kita mencari tinggi limas. Oke, kalau kita gunakan prinsip segitiga, kalau kita gambar tarik garis segitiganya, limas ini kita tarik garis ya ke bawah. Nah, kita akan sulit ya mencari tinggi limas dengan kita gambar. Nah, tetapi ada satu informasi penting yang di sini, yaitu volume limas. Kita sudah dikasih tahu volume limas. Volume limas itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, kita kita ingin mencari tahu tingginya. Kita bisa mencari dari volumenya karena kita volumenya sudah dikasih tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita belum tahu luas alasnya. Jadi kita cari tahu dulu luas alasnya. Oke. Sekarang luas alasnya, ini gambar 3 dimensinya. Aku keluarin segitiga ABC-nya biar kelihatan ya. Oke, segitiga ABC-nya aku keluarin supaya Sobat Belajar bisa melihatnya lebih jelas. Ini A, ini B, dan juga ini C. Siku-siku di B. Oke, berarti siku-sikunya di situ.
AB adalah 15, berarti AB-nya 15. Di sini ini berarti 15. Kemudian BC adalah 8. Oke. Untuk mencari luas segitiga kan luas alas kali tinggi ya, kali setengah ya. Setengah kali alasnya ada 8 dikali dengan tingginya 15. Ya, itu luas alas ya, ini masih luas alas. 15, oke. Sama dengan setengah kali 8 berapa? Setengah kali 8, 4. 4 kali 15, 30, 60. Oke, 60 satuannya sentimeter persegi. Kita sudah punya luas alasnya. Oke, kita sudah punya volume, kita sudah punya alasnya, karena kita tinggal mencari tingginya sesuai yang diminta oleh soal nomor 1 ini. Bisa dipahami ya? Bisa diikuti kan sobat belajar ya? Oke, aku jalannya pelan-pelan kan ya, nggak kecepatan kan ya? Oke, sekarang kita otak-atik persamaan volume limas ini. Aku kotakin ya. Nah, volume, ya aku langsung aja ya, volume dari sini ke sini ya. Volumenya aku masukin 400. Oke, sebelum itu kita selaraskan dulu satuannya. Volumenya satuannya adalah sentimeter kubik, sedangkan satuan yang kita gunakan tadi sentimeter semua. Sentimeter berarti kita sudah sama ya. Nah, berarti volumenya 400 sama dengan 1/3 dikali luas alas ya, tadi kita dapat luas alasnya 60 cm persegi. Kali 60 dikali T. T-nya adalah tinggi dari limas. Karena kita sudah bisa mencari tinggi limasnya ya. T sama dengan, oke, 1/3-nya aku pindahin ke kiri. Jadi 400, 1/3 dipindahin kiri jadi kali ya. Jadi kebalik gitu ya. Jadi dikali 3, 60 dipindahin ke kiri jadi bagi. Nah, sekarang 400 kali 3 bagi 60. Ada 0 di atas, aku coret 1. Nah, jadi 40 ya. Di bawah jadi 6 aja. Oke, sekarang kita hitung. T sama dengan 40 kali 3, 120. 120 bagi 6 sama dengan tingginya berarti 20 sentimeternya. Jadi kita dapat tinggi limasnya di soal nomor 1 adalah 20 cm. Bisa diikuti sampai sini sobat belajar? Ya, kalau sobat belajar masih bingung, ini karena kalimat semua ya. Jadi kalau sobat belajar bingung, cobalah iseng-iseng gambar kayak gini ya. Jadi sobat belajar bisa kebayang mana yang alas, panjangnya yang mana, kemudian bentuknya seperti apa. Nih, itu. Ini untuk soal nomor 1. Udah kan ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 2, aku punya apa di sini di soal nomor 2? Kita lihat. Nah, di sini dikasih tahu bahwa ada sebuah atap rumah yang berbentuk limas mempunyai alas berbentuk persegi. Jadi limas segi 4, alasnya segi 4-nya itu adalah persegi. Nah, dengan sisinya 8 meter dan juga tingginya 3 meter. Atap tersebut hendak ditutup genteng dengan ukuran gentengnya 800 cm². Yang ditanya adalah banyak genteng yang diperlukan berapa? Itu yang ditanya di soal nomor 2. Oke, jadi satu genteng itu luasnya segini, 800 cm². Nah, berarti kita perlu apa di sini? Kita perlu luas permukaan dari limasnya itu. Oke, 8, tingginya 3. Oke. Aku pindah ke sini. Sekarang aku coba iseng gambar ya. Ini udah ada. Oke, aku gambar yang baru. Ada rumah. Misalkan rumahnya, oke, tadi limasnya persegi ya. Nah, oke, persegi. Misalkan ini rumahnya nih. Nah, aku gambar dulu rumahnya. Ya, anggaplah rumahnya kotak gitu ya. Ya, ini rumahnya, ini pintunya. Ceng 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 terus ini jendelanya. Cek cek gitulah ya. Oke, atapnya berbentuk limas. Ya, kebayang ya?
Oke, sekarang rumah ini ingin dipasangkan genteng. Tahu genteng? Tahu ya. Berarti apa yang kita perlukan? Oh ya, tadi luas gentengnya 800 cm persegi untuk satu biji gentengnya. Kemudian tadi ini panjang sisinya tadi panjangnya berapa? Oh ya, 8 dan tingginya T sama dengan 3 meter. Meter. T sama dengan 3 meter. Ini 8 meter ya. Oke. Jadi kita perlu luas permukaan dari limasnya. Pertanyaannya luas permukaannya yang mana aja? Oke. Kita perlu luas alasnya kah? Tidak, kan kita nggak perlu pasang genteng di alasnya ya, kan alasnya kan ketutup sama rumahnya ya, jadi dia ketindih gitu ya. Jadi yang perlu kita cari adalah luas dari selimutnya ini. Luas selimutnya ya. Jadi kita dapat luas selimutnya berapa, kemudian kita bagikan dengan luas gentengnya, kita dapat jumlah genteng yang kita perlukan untuk membangun atap rumah ini. Oke, sekarang kita cari dulu luas selimutnya. Sekarang kita lihat, kita tahu tingginya 3 meter. Nah, sekarang mencari segitiganya. Ini selimutnya ini bentuknya segitiga ya. Nah, untuk mencari tinggi dari segitiga limas ini bagaimana caranya? Kalau aku tambahin garis bantu di sini, nah kelihatan kan segitiga siku-sikunya? Tingginya udah ada, lebar ini adalah setengah dari 8, ini sisinya persegi ya, berarti karena ini persegi, jadi setengah dari titik tingginya kita proyeksikan ke bawah itu tepat di tengah-tengah perseginya. Oke, segitiga yang biru ini aku keluarkan ya supaya kelihatan. Kemudian aku kasih warna merah untuk tingginya. Nah, udah kebayang belum segitiga dari sini ke sini? Ya. Jadi yang merah ini adalah tinggi dari limas, 3 meter. Oke. Yang bawah, biru yang bawah, tengahnya dari 8, berarti 4 ya. Nah, yang miring ini adalah tinggi dari segitiga yang ini. Oke, segitiga yang ini, yang hitam, yang selimut ini, coba aku lepas ya. Aku lepas menjadi, misalkan ini aku kasih nama dulu. Pertama aku kasih nama, ini T, kemudian ini A, B, C, D. Nah, aku lepas segitiga T, B, C. Kebayang? Segitiga T, B, C. Aku lepas ke sini, kebayang ya? Nah, tingginya ini adalah sisi miring yang ada di sini. Nah, jadi kita cari dulu sisi miring yang di sini supaya kita tahu tinggi segitiga ini. Buat apa? Supaya kita bisa mencari luasnya, karena luas segitiga itu adalah luas alas dikali dengan tingginya. Bisa ya sobat belajar ya? Kebayang ya? Oke, sekarang kita cari dulu ininya. Ini kita pakai karena ini adalah siku-siku ya, ini siku-siku loh ini. Nah, jadi kita mencari sisi miringnya menggunakan apa? Menggunakan teorema Pitagoras. Udah belajar teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras itu adalah, ini aku di bawah. Misalkan ini siku-siku, di mana ini A, ini B, ini C, C-nya adalah miringnya. Berarti kan kita pengen mencari miringnya ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat untuk mencari sisi miringnya. Sekarang kita mencari sisi miringnya di sini, yang biru yang ini, yang tanda tanya. Berarti ini adalah, misalkan ini apa ya? Aku kasih nama C juga deh biar nggak bingung. C kuadrat sama dengan A kuadrat adalah 3 kuadrat. 3 kuadrat ditambah B kuadrat yang bawah, berarti ini 4 kuadrat ya, tambah 4 kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25 ya. Oke, ini masih kuadrat. Kita nggak perlu kuadratnya. Jadi C-nya kita jadikan C aja, kuadratnya kita bedain ke kanan jadi akar. Jadi akar 25. Akar 25 berapa? 5. Jadi tinggi segitiga yang ini ya, miring ini adalah 5 cm, 5 cm, 5 meter ya. Berarti ini 5. Nah,
Udah ketemu kita. Sekarang balik ke segitiga TBC yang di sini. Aku keluarin. Kelihatannya kebayang segitiganya ya. Karena ini adalah 5 persegi, jadi alas yang di sini sama alas yang di AB, alas yang di BC, alas yang di CD sama yang di AD ini sama semua. Jadi segitiga yang membentuk yang menuju puncak ini, yang di selimut ini segitiganya sama semua. Jadi kita cari 1 tinggal kali 4. Kebayang sampai sini? Kebayang. Oke. Oke. Sekarang kita mencari segitiganya. Ini kita udah dapat ya. Ini adalah 5. BC adalah 8 meter ya. Ini 8. Luas segitiga. Luas segitiga sama dengan luas segitiga yang ini. Oke, aku ganti nih. Luas TBC sama dengan setengah dikali dengan alasnya dikali dengan tingginya 5. Setengah kali 8, 4 kali 5 sama dengan 4 kali 5 berapa? 20 ya. 20 meter persegi. Oke. Baru satu sisi. Ini ada 4 sisi. Jadi sama semua ya. Maka luas selimut tulis di mana nih? Aku tulis di sini deh. Pakai warna merah. Luas selimut sama dengan 4 kali luas TBC. Luas yang ini karena ini persegi ya, jadi sama semua. Kita dapat 80 meter kuadrat. Nah, kita sudah dapat 80. Sekarang kita pengen mencari luas gentengnya yang diperlukan berapa. Kita balik lagi ke sini. Luas genteng yang diperlukan, ini aku hapus. Berarti luas banyaknya genteng ya. N genteng sama dengan 80 meter kuadrat. Aku ubah ke cm kuadrat berarti 80 kali turun 2 berarti kali 10 pangkat 4 ya. Oke, jadi 800.000 dibagi 800 satuannya harus sama. Nah, ini berapa ini? Berarti kita dapat 8.000. Nah, jadi kita perlu 8.000 genteng untuk menutupi semua atap yang diperlukan di soal nomor 2 ini. Bayangin sampai sini ya sobat belajar ya. Ya, sekali lagi, untuk membentuk atap, kita nggak perlu luas alas yang di sini. Karena kan udah ketutup rumah ya. Nah, itu dia sobat belajar. Kita sudah sampai di penghujung acara. Aku senang sekali bisa menemani sobat belajar sampai saat ini. Semoga bermanfaat. Kalau sobat belajar bingung, coba digambar. Kalau lagi ngerjain soal, coba digambar aja ya. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya sama aku, Rifki. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Sampai jumpa.